Selamat datang kembali di video Miss. Oke, kali ini kita akan lanjut mengenai nilai polinomial. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai operasi-operasi pada polinomial, sekarang kita akan lanjut mengenai nilai polinomial. Yang dimaksud dengan nilai polinomial ini adalah, jadi ketika ada suatu polinomial, kita akan menentukan nilainya untuk X sama dengan tertentu, yaitu dengan cara kita ada dua dengan cara substitusi, dan cara yang kedua yaitu dengan cara bagan. Oke, nah jadi misalkan nih ada suatu polinomial. Misalkan kita buat sembarang polinomial, X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 4X tambah 2. Jadi ketika kita ingin mengetahui berapakah nilai polinomial ini, ketika digantikan untuk nilai X-nya sama dengan 1, maka tinggal kita substitusi aja untuk X sama dengan 1. Maka ini jadi F1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 ditambah 2. Maka nilainya menjadi 1 dikurang 2 ditambah 4 ditambah 2. Nah, maka menjadi 1 kurang 2 min 1 tambah 4, 3 tambah 2, 5. Ini dia. Nah, kalau dengan cara bagan ini seperti cara Horner. Memang cara Horner lah digunakan. Jadi ini kita ambil koefisiennya dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Maka jadi 1 min 2, 4, 2. Oke? Lalu setelah itu kita buat untuk X sama dengan 1. Maka di sini X sama dengan 1. Ini tanda tambah, turunkan dulu sekali. 1 kali 1, 1. Min 2 tambah 1, minus 1. 1 kali minus 1, minus 1. 4 tambah minus 1, 3. 1 kali 3, 3. 2 tambah 3, 5. Maka yang menjadi nilai polinomialnya untuk X sama dengan 1 adalah 5. Nah, jadi dari nilai polinomial ini akan ada hubungan yang bisa kita tarik untuk pada teorema faktor dan teorema sisa. Nah, jadi untuk lebih lanjut mengenai teorema sisa dan teorema faktor. Jadi misalkan ada suatu polinomial fx, oke? Nah, dibagi oleh suatu fungsi yaitu x kurang a. Nah, jadi ini akan menghasilkan hx, si hasil bagi. Nah, ketika di sini dia memiliki sisa, ketika sisanya nanti tidak sama dengan 0, maka ini yang dinamakan teorema sisa. Nah, namun ketika sisanya nanti sama dengan 0, maka si H kurang A ini dikatakan faktor dari si polinomial fx. Jadi bisa kita rumuskan seperti ini. Fx itu sama dengan X kurang A dikali Hx ditambah Fa, yaitu sisa dari fungsi ini ketika dia sisanya tidak sama dengan 0. Nah, namun ketika nantinya sisanya sama dengan 0, maka fx itu akan dirumuskan sebagai X kurang A dikali Hx ditambah 0 atau yang sekedar ini. Jadi ini ya yang dikatakan faktor dari si polinomial fx. Jadi contohnya, misalkan ambil contoh yang dia memiliki sisanya sama dengan 0. Misalkan ada suatu fungsi polinomial X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurang 5. Misalnya ini.
Miss akan kasih contoh mengenai bagaimana sih yang dikatakan sebagai teorema sisanya dan sebagai teorema faktornya. Jadi contohnya, kalau adalah fungsi atau polinomial x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x dikurang 5, ini dibagi oleh x tambah 5. Oke, nah akan kita cek. Jadi bisa pakai cara yang pembagian ke bawah atau dengan metode Horner. Nah, jadi kalau misalkan untuk memastikan bahwa ini benarkah nanti kira-kira faktornya atau ada sisanya, bisa kita gantikan nilai x sama dengan 5 di sini. Kenapa x sama dengan 5? Karena kan bentuk umumnya kan x kurang a. Jadi ketika x tambah a artinya x tambah 5 ini kan dari x dikurang min 5. Jadi di sini kita ambil x-nya sama dengan minus 5. Nah, kalau kita gantikan x sama dengan min 5 di sini. Nah, kita gantikan berarti jadi min 5 pangkat 3 ditambah 5 dikali min 5 kuadrat dikurang min 5 dikurang 5. Ini akan menghasilkan ini minus 125 ditambah 125 ditambah 5 dikurang 5. Ternyata f min 5-nya sama dengan 0. Maka dengan nilainya saja pun sama dengan 0, dapat kita simpulkan si x tambah 5 ini adalah faktor dari x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x kurang 5. Nah, untuk mengetahui hasil baginya bisa kita gunakan dengan cara Horner. Berarti kita ambil koefisiennya 1, 5, min 1, minus 5. Di sini untuk x sama dengan minus 5. Oke, kita turunkan sekali berarti 1, min 5 kali 1 minus 5, 5 tambah minus 5, 0. Min 5 kali 0, 0. Min 5 tambah min 1 ditambah 0 minus 1. Min 5 dikali minus 1 positif 5. Min 5 tambah 5 hasilnya 0. Nah, ternyata kan memang benar hasilnya 0. Dan berarti hasil baginya ini kalau dari sini x pangkat 3 ini jadi mulai dari x pangkat 2. Berarti menjadi x kuadrat, koefisien x-nya 0. Berarti ini si konstantanya berarti x kuadrat dikurang 1 lah hasil baginya. Makanya dapat kita rumuskan bahwa si x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x dikurang 5 ini sama dengan x ditambah 5 dikali x kuadrat dikurang 1. Jadi x tambah 5 ini adalah faktor dari x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang x dikurang 5. Jadi contoh yang lainnya, misalkan jika ada polinomial x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dibagi oleh x tambah 3. Nah, untuk mengecek apakah x tambah 3 ini faktor atau tidaknya, bisa saja langsung kita gantikan nilai x sama dengan min 3-nya. Namun, kalaupun kita langsung dengan cara Horner supaya langsung dapat apa hasil baginya juga boleh. Oke, ini 1 minus 2, 3, 2. Berarti ketika x tambah 3 maka nilai x-nya sama dengan minus 3. Kita buat x sama dengan minus 3. Oke, kita turunkan sekali. 1 min 3 kali 1 minus 3, minus 2 ditambah minus 3 minus 5. Min 3 dikali min 5, 15. 3 tambah 15, 18. Min 3 dikali 18 minus 54. 2 ditambah minus 54 adalah minus 52. Nah, di sini kan sisanya tidak sama dengan 0. Maka bisa kita pastikan bahwa x tambah 3 ini bukanlah faktor dari si polinomial ini. Sehingga, nah ini berarti kan hasil baginya apa? X kuadrat dikurang 5x ditambah 18. Karena dia mulai dari pangkat 3, berarti ini mulai dari pangkat 2. Oke? Nah, maka x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Ini kita rumuskan menjadi x kuadrat. Oh, hasil isi pembaginya lah dulu. Pembaginya kan x tambah 3. Berarti x tambah 3 dikali hasil baginya x kuadrat dikurang 5x ditambah 18.
dengan sisanya berapa? Ditambah minus 52, yaitu kan F dari F min 3-nya itu minus 52. Gitu dia. Oke, jadi semoga anak-anak bisa memahami bagaimana sih beda antara teorema sisa dan teorema faktor, sehingga bisa menggunakan nanti cara-cara ini untuk melihat apakah polinomial tersebut merupakan memiliki faktor yang dibagi oleh fungsi tersebut. Jadi kita bisa tahu ketika dia memang faktornya maka FA-nya sama dengan 0, ketika dia bukan faktornya berarti FA-nya tidak sama dengan 0.